Halo teman-teman, selamat sore. Hai Halo Hugo. Hugo, Apa kabar? Baik. baik. Lagi ngerjain Alhamdulillah. tugas nih. Oh iya, jadi gini, sebenarnya saya ngajakin kalian ketemu, itu ada yang belum saya mengerti sih dari apa yang Ibu Junita kemarin jelaskan di kelas tentang postkolonialisme, khususnya sih poin tentang postnasionalisme. Kira-kira kalian bisa jelasin nggak sih sama saya tentang apa-apa saja yang bisa kalian jelaskan tentang postnasionalisme itu? Gak ngertinya bagian mana nih, Go? Eh, Kalau bisa sih dari awal, kira-kira pendahuluannya kayak gimana ya? Sebagai dasarnya, biar kamu ngerti, saya jelasin tentang definisinya dulu ya, gue ya. Jadi, definisi postnasionalisme ini bisa lihat di cuplikan berikut. Postnasionalisme adalah suatu proses atau tren di mana kepentingan terkait negara-negara dan identitas nasional semakin berkurang dibandingkan entitas supranasional, global, dan juga lokal. Postnasionalisme sendiri tidak langsung dianggap sebagai antonim dari nasionalisme. Namun, kedua istilah ini memiliki asumsi yang berlawanan antara satu sama lainnya. Karena postnasionalisme merupakan proses internasionalistik. Ada beberapa faktor yang berkontribusi pada aspek postnasionalisme, diantaranya ada unsur ekonomi, politik, dan juga budaya. Meningkatnya globalisasi faktor ekonomi telah menggeser penekanan dari ekonomi nasional menjadi ekonomi global. Istilah postnasionalisme mengacu pada kritik terhadap konsep bangsa sebagai prinsip penyelenggara sentral identitas politik dan pemerintahan modern. Menurut postnasionalisme, kategori bangsa tidak lagi cukup untuk menggambarkan dasar-dasar identitas politik atau pemerintahan negara. Konsep postnasionalisme berusaha memutus ikatan antara kewarganegaraan dan identitas etnis atau perbedaan eksistensial. Pada saat yang sama, perkembangan badan-badan pembuat keputusan internasional cenderung memperluas lingkup otoritas di luar negara bangsa, seperti kekuatan sosial politik yang sebagian dialihkan dari otoritas nasional ke entitas supranasional, seperti keberadaan MNC, PBB, Uni Eropa, NAFTA, dan juga NATO. Konsolidasi WTO juga telah menandakan munculnya lembaga internasional yang mengklaim memiliki kewenangan untuk mengesampingkan pemerintah nasional. Akibatnya, beberapa orang berpendapat bahwa abad ke-21 akan menjadi era postnasionalisme, di mana organisasi regional seperti Uni Eropa atau organisasi internasional seperti PBB akan menjadi organ utama otoritas politik daripada negara bangsa. Oke deh, Hugo. Jadi selanjutnya, supaya kamu lebih paham, saya bakal bantu jelasin ke kamu tentang sejarah dari mana sih sebenarnya asal si postnasionalisme itu sendiri. Kayak gini nih penjelasannya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sejarah dan perkembangan dari postnasionalisme itu sendiri. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Elsa Yubilia Kisinaya, NPM akhir 36. Kalau kita melihat dari sejarah, bagaimana postnasional itu dapat kita temukan di masyarakat, sebenarnya ini merupakan efek dari migrasi, di mana nilai-nilai antar masyarakat dari berbagai belahan dunia menjadi menyebar melintasi batas-batas negara itu sendiri. Bukti dari terjadinya penyebaran nilai-nilai antar masyarakat ini dapat kita lihat, misalnya di kajian-kajian budaya dan juga seni, bagaimana masyarakat di Eropa itu terpengaruh dari seni-seni yang ada di Amerika Latin. Atau bagaimana pada tahun 1950-an sampai 1980-an terjadi penyebaran musik blues dan juga jazz yang merupakan sebenarnya terpengaruh oleh masyarakat-masyarakat kulit hitam, khususnya yang berada di Eropa maupun di Amerika itu sendiri. Dan efek dari migrasi ini juga merupakan contoh dari awal-awal terbentuknya postnasionalisme itu sendiri. Tetapi kajian dari postnasionalisme itu baru dimulai dari tahun 1990-an, di mana dalam ilmu politik sendiri ada ahli seperti Habermas yang dengan tulisannya berjudul The Postnational Constellation Political Essays, dia memaparkan bagaimana kajian dunia dari pandangan postnasional dan juga dari pandangan postmodernism.
Selain Habermas, ada ahli lainnya seperti Arjun Apparadai dan juga Frank Davey yang merupakan ahli-ahli yang signifikan dalam perkembangan kajian dari postnasionalisme itu sendiri. Selain itu, sebenarnya pada tahun 1990-an, di mana berkembangnya globalisasi ini sangat mempengaruhi berkembangnya dari pandangan postnasionalisme itu sendiri. Banyak dari ahli-ahli dan kajian-kajian di dunia politik yang kemudian mulai mempertanyakan, sebenarnya apa itu nasionalisme sendiri? Apakah nasionalisme itu merupakan perasaan sebagai satu komunitas berdasarkan batas-batas negara saja, atau merupakan batas-batas etnis? Oh gitu. Terus kalau sudah sejarahnya, kira-kira selanjutnya apa ya? Nah, untuk selanjutnya, ini ada perbedaan antara postnasionalisme sama nasionalisme nih. Nah, kalau misalnya kamu tahu perbedaannya, ada di cuplikan sebelah sini ya. Baik, selanjutnya saya Tiffany dengan NPM akhir 16 akan menjelaskan perbedaan antara postnasionalisme dengan nasionalisme. Sebelumnya, apa sih itu postnasionalisme? Postnasionalisme atau non-nasionalisme merupakan proses di mana negara dan identitas nasional kehilangan kepentingannya terhadap entitas lintas bangsa yang terorganisir secara mandiri atau dapat melalui supranasional, global, ataupun entitas lokal. Adapun faktor yang mempengaruhi postnasionalisme diantaranya adalah unsur ekonomi, politik, budaya, dan juga hak asasi manusia. Menurut Peter Spiro, postnasionalisme dapat didefinisikan sebagai kemunduran negara yang disebabkan oleh dilusi identitas berbasis negara dan munculnya keterikatan non-negara. Singkatnya, pemaparan dari Peter Spiro ini dapat digambarkan sebagai sebuah negara yang melemah karena identitas nasionalnya pun ikut melemah. Istilah dari postnasionalisme sendiri pada dasarnya mengacu pada kritik terhadap konsep bangsa sebagai prinsip penyelenggara sentral identitas politik dan juga pemerintahan modern. Menurut pandangan postnasionalisme, kategori bangsa tidak lagi cukup jika hanya untuk menggambarkan dasar-dasar identitas politik atau pemerintahan negara. Melainkan dalam postnasionalisme sangat diperlukan adanya pelampauan gagasan mengenai identitas nasional yang bersifat homogen, di mana faktor integrasi alami dari komunitas politik modern. Kemudian, apabila dapat dikatakan lebih lanjut, postnasionalisme mempertanyakan gagasan mengenai negara bangsa yang berdaulat karena sangat diperlukan untuk urusan tatanan internasional dan berfungsinya suatu aturan hukum domestik. Baik, bahasan selanjutnya adalah nasionalisme. Nasionalisme merupakan gagasan dan gerakan yang mengedepankan kepentingan negara tertentu. Hal ini biasanya dapat dicontohkan dari sekelompok orang terlebih yang memiliki tujuan untuk memperoleh dan memelihara kedaulatan bangsa atau self-governance atas tanah airnya. Pandangan nasionalisme berpendapat bahwa setiap bangsa harus mengatur dirinya sendiri, bebas dari campur tangan pihak lain, dan adanya keyakinan bahwa suatu bangsa adalah dasar yang alami dan ideal untuk suatu pemerintahan. Tak hanya itu, nasionalisme pun memandang bahwa bangsa adalah satu-satunya sumber kekuatan politik yang sah karena berada pada kedaulatan rakyat. Apabila ditinjau lebih lanjut, nasionalisme pun memiliki tujuan untuk membangun dan mempertahankan identitas nasional tunggal yang berdasarkan pada karakteristik sosial bersama yang berasal dari budaya, etnis, lokasi geografis, politik, agama, tradisi, dan juga yang lainnya. Nasionalisme pun dapat digunakan untuk memajukan persatuan atau solidaritas nasional. Nasionalisme pun akan berusaha untuk melestarikan dan memupuk budaya tradisional suatu bangsa dan kebangkitan budaya yang telah dikaitkan dengan gerakan nasionalis. Nasionalisme pun dapat mendorong adanya kebanggaan atas prestasi nasional dan hal ini tentu saja sangat terkait dengan patriotisme. Oh, jadi itu perbedaannya. Terus selanjutnya masih ada yang bisa jelasin nggak? Oh iya, Go. Selanjutnya, kamu tahu nggak kalau misalkan postnasionalisme itu ada hubungannya sama kosmopolitanisme dan multikulturalisme. Buat penjelasannya ada di video setelah ini. Halo, perkenalkan nama saya Arin Setio Haliman dengan NPM 1702110180083. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai keterkaitan antara postnasionalisme dengan kosmopolitanisme dan juga multikulturalisme. Postkolonialisme, seperti yang kita lihat pada bagian sebelumnya, akan melahirkan konsep kosmopolitanisme.
Kosmopolitanisme itu sendiri merupakan konsep yang multidimensional yang memiliki beberapa tingkatan artian. Kata kosmopolitanisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu kosmopolits yang berarti citizen of the world atau warga dunia. Konsep ini digunakan untuk menggambarkan berbagai pandangan penting di dalam filsafat moral dan juga sosial politik. Inti dari berbagai pandangan kosmopolitanisme adalah ide bahwa semua manusia terlepas dari afiliasi mereka secara politik adalah warga negara di dalam suatu komunitas tunggal. Di abad ke-21, kosmopolitanisme dan postnasionalisme memiliki signifikansi yang baru akibat pengaruh dari globalisasi. Kosmopolitanisme muncul sebagai cara untuk memahami implikasi dari transformasi sosial, politik, dan budaya, serta juga kontak yang melampaui batas-batas teritorial. Pada konteks ini, hal itu merujuk pada gagasan yang beragam seperti institusi demokrasi global, keadilan transnasional, bentuk kewarganegaraan yang postnasional, serta nilai individu dan juga disposisi budaya. Sama halnya dengan kosmopolitanisme, postnasionalisme juga merupakan proses internasionalisasi yang disebabkan berbagai faktor, yaitu politik, ekonomi, dan kebudayaan. Kosmopolitanisme ini harus dibedakan dengan dua konsep lain yang seringkali disalahartikan, yaitu globalisasi dan multikulturalisme. Kosmopolitanisme membutuhkan keberadaan dari nasional atau bangsa, patriotik atau ide mengenai akar nasional yang mana sebenarnya bisa dilepaskan, dan hal ini pun menurut postnasionalisme telah diatasi sepenuhnya. Salah satu fenomena nyata adalah pembahasan mengenai krisis integritas Eropa, di mana menurut Habermas, akar permasalahannya adalah pada mutual mistrust atau rasa saling tidak percaya atau kurangnya rasa kepemilikan kepada negara. Habermas pun menyebutkan pemahaman postnasionalisme dan kosmopolitanisme itu bisa diterapkan untuk membentuk fondasi yang realistis untuk politik identitas masyarakat. Selanjutnya, gagasan mengenai multikulturalisme di dalam wacana politik yang kontemporer menunjukkan perdebatan mengenai bagaimana memahami tantangan keberagaman budaya yang didasarkan atas perbedaan bangsa, etnis, dan agama. Multikulturalisme mendukung kelompok minoritas untuk dapat mempertahankan identitas mereka yang khas, dan berkaitan dengan pembahasan sebelumnya, bentuk kosmopolitanisme dari pengalaman sejarah seringkali diidentifikasi dengan universalisme berbasis budaya daripada keberadaan pluralistik perbedaan budaya. Jika melihat pada pembahasan mengenai Eropa sebelumnya, potensi masa depan kosmopolitan pluralistik tersebut bergantung pada kemungkinan akan postnasional, multikultural, dan juga global. Terima kasih. Oh gitu hubungannya. Terus ada lagi nggak? Ya, jadi kalau menurut Ray Hernandez Duran, postnasionalisme ini juga dibagi menjadi 4 variabel. Kamu tahu nggak, Go? Kira-kira apa aja? Kalau belum tahu, aku jelasin ya. Saya jelasin ya. Perkenalkan, nama saya Natasha Kailardani dengan NPM 1702101800059. Saya akan menjelaskan mengenai 4 variabel postnasionalisme oleh Ray Hernandez Duran. Baru-baru ini, definisi postnasionalisme berpusat kepada 4 variabel utama yang dipandang sebagai ciri khas dari fenomena-fenomena terkini. 4 variabel tersebut dikatakan oleh Ray Hernandez Duran. Variabel-variabel tersebut apa sih? Variabel yang pertama adalah praktik ekonomi. Kegiatan dari praktik ekonomi ini seperti perdagangan internasional atau internasionalisasi pasar. Contohnya dari variabel yang pertama ini adalah NAFTA dan WTO. Lalu variabel yang kedua adalah perpindahan badan politik dari badan lokal atau nasional ke badan internasional. Contohnya adalah seperti United Nations atau European Union. Yang ketiga adalah sirkulasi supranasional dan pengaruh media melalui saluran lainnya, seperti berita atau sosial media di internet. Dan yang terakhir adalah pola imigrasi massal dari wilayah dunia yang kurang berkembang, contohnya seperti Amerika Latin, Afrika, Timur Tengah, dan Asia, ke negara-negara yang lebih maju dalam hal teknologi, sosial, dan ekonomi. Contohnya adalah Amerika Serikat, Kanada, dan negara-negara yang ada di Eropa Barat.
Selain dianggap sebagai penyebab dari kecenderungan postnasionalis, keempat variabel tersebut juga diidentifikasikan dengan peristiwa dunia terkini. Merujuk kepada faktor-faktor yang memotivasi pengenalan postnasionalisme sebagai ide ke dalam pemikiran saat ini, Stephen Shapiro menyatakan bahwa seruan postnasionalisme baru-baru ini ditanggapi, dan kunci dari perkembangan pasca postnasionalisme ini adalah pada tahun 1989. Meskipun menurut para ahli pengamatan tersebut dapat mungkin bersifat valid, tetapi fenomena tersebut dapat dan harus diteliti dengan lensa temporal yang lebih luas. Dalam kaitannya dengan analogi seperti globalisasi dan transnasionalisme, postnasionalisme ini merupakan suatu proses dan keadaan yang tergantung kepada apakah seseorang dapat mengadopsi pendekatan diakronis atau sinkronis. Jika dilihat dari perspektif sejarah yang lebih dalam, postnasionalisme ini dapat dilihat sebagai gejala atau kondisi dari pola perkembangan globalisasi yang lebih besar. Dengan demikian, postnasionalisme ini sangat membantu untuk memikirkan postnasionalisme yang tidak hanya sebagai suatu kondisi, tetapi sebagai proses yang diperpanjang dan lintasannya dapat ditelusuri kembali kepada apa yang telah dibingkai sebagai periode modern awal dan ekspansi kolonial Eropa Barat, yang periode tersebut dimulai pada akhir abad ke-15, yaitu setelah kedatangan Columbus di Karibia. Integrasi selanjutnya terjadi dari belahan barat ke dalam tatanan dunia yang belum lengkap dan sudah ada sebelumnya, menantang kerangka epistemologis dominan dengan konsekuensi signifikan dan bertahan lama dalam bidang politik dan ekonomi domain kekaisaran. Sepanjang proses kolonial yang panjang, dimulai dengan 4 abad dominasi Spanyol di Amerika yang diikuti oleh perpindahan bertahap yang terakhir sebagai kekuatan global oleh Inggris pada abad ke-18 dan 19. Pembentukan jaringan komersial lintas samudera dan lintas benua dan pasar tidak hanya hidup berdampingan, tetapi juga memfasilitasi kebangkitan dan keberhasilan negara-negara dan bangsa-bangsa modern. Terima kasih. Ternyata sudah jelas sekali ya, tapi kira-kira ada gak sih studi kasus yang ngejelasin tentang postnasionalisme itu? Ada nih, Go. Saya bakal bantu kamu memperjelas hubungan postnasionalisme dengan studi kasus. Studi kasus yang pertama ini bakal saya jelasin dari sisi masalah representasi di UK ya. Perkenalkan, nama saya Ayudhya Made dengan NPM akhir 105. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus postnasionalis dan permasalahan dari representasi supranasional di Eropa, khususnya Uni Eropa. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai prinsip representasi. Hobbes mengatakan bahwa seluruh sistem politik memerlukan adanya representasi atau perwakilan untuk mencapai tujuan politik. Representasi yang diungkapkan oleh Hobbes sendiri memiliki 2 poin penting dalam penafsirannya. Yang pertama adalah kepentingan pribadi atau parsial masuk ke dalam ranah publik. Dan yang kedua, tidak ada keberpihakan karena pemerintah dianggap memimpin sejalan dengan aturan rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu, perwakilan dalam pemerintah yang demokratis lebih dari sekedar mengontrol, tapi juga memberi kesempatan pada masyarakat untuk melakukan pengamatan dan memberikan aspirasi serta masukan. Jadi, terlepas dari apapun, representasi harus mengandung negara, pemerintah, dan juga rakyat. Uni Eropa memiliki struktural yang bersifat kompleks. Struktural yang tersusun dalam Uni Eropa sendiri adalah untuk rakyat dibandingkan dengan berjalan bersama rakyat. Masalah representasi ini sendiri secara langsung berkaitan dengan kegagalan Uni Eropa dalam mereplikasi pemisahan konseptual dan praktis antara negara bagian, pemerintah, dan orang-orang yang terkait dalam negara anggota. Uni Eropa sendiri memiliki tata kelola yang bergantung pada partisipasi. Pengambilan keputusan politik Uni Eropa dibangun di atas representasi ganda antara negara dan warga negara. Pengambilan keputusan ini dibebankan pada 2 lembaga Uni Eropa, yaitu Dewan Menteri dan Parlemen Eropa yang menjadi representasi warga negara. Hal ini menimbulkan permasalahan bahwa tidak ada komunitas politik tunggal yang menjadi representasi di Uni Eropa dalam pengambilan keputusan.
Padahal lembaga khusus perwakilan Uni Eropa sebagai representasi untuk memisahkan negara, pemerintah, dan rakyat akan berkaitan dengan demokrasi dari Uni Eropa karena representasi tersebut akan menciptakan akuntabilitas yang membantu Uni Eropa memberikan sanksi atas ketidaksesuaian pemimpin politik dari negara dan pemerintah. Hal ini terutama keterkaitan antara lembaga di Uni Eropa menghasilkan banyak poin veto sehingga menimbulkan persaingan antara tiap kekuasaan dari komisi, dewan, pengadilan, dan parlemen. Komisi, dewan, pengadilan, dan parlemen dialokasikan untuk melakukan fungsi pemerintahan tertentu sehingga mengaburkan transparansi pengambilan keputusan dan menghalangi pemberian sanksi akuntabilitas pada pemimpin negara, pemerintah, serta representasi lain yang ada di negara. Pada pendekatan post-nasional, terdapat saran untuk melegitimasi non-negara Uni Eropa tanpa perlu membangun identitas nasional bersama. Post-nasionalis memberikan saran secara legitimasi, yaitu dengan perubahan narasi nasional di tingkat negara anggota tanpa memasukkan karakteristik negara dan bangsa. Post-nasionalis menekankan pada kontribusi konsep bangsa terhadap politik representasi dalam konteks pemisahan negara, pemerintah, dan rakyat. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Selain itu, kira-kira ada nggak sih kasus post-nasionalisme lain yang benar-benar sukses? Ada, Go. Di video selanjutnya, aku bakal jelasin tentang Greenpeace sebagai gerakan post-nasionalisme yang berhasil. Semoga penjelasan dari kita bermanfaat buat kamu ya, jadi kamu nggak bingung lagi. Saya akan membahas mengenai studi kasus postnasionalisme, yakni Greenpeace sebagai gerakan postnasionalis yang berhasil. Dalam pandangan postnasionalisme, sebuah bangsa tidak lagi cukup untuk menggambarkan identitas politik atau pemerintahan dari suatu negara. Sehingga menurut postnasionalis, otoritas pihak eksternal dinilai sangat memiliki pengaruh yang besar terhadap urusan internal dari suatu negara. Kemudian, perkembangan badan-badan pembuat keputusan internasional cenderung memperluas otoritas mereka terhadap nation state, seperti contohnya WTO, menandakan munculnya lembaga internasional yang memiliki otoritas untuk ikut andil dalam mengelola perdagangan luar negeri suatu negara yang otomatis mengesampingkan pemerintahan nasional yang berwenang. Nah, contoh lainnya adalah Greenpeace. Greenpeace sebagai lembaga internasional NGO yang berfokus di bidang lingkungan hidup atau environmentalis. Pada dasarnya, Greenpeace memiliki tujuan untuk memastikan kemampuan bumi untuk dapat memelihara kehidupannya yang beragam dan memiliki banyak kampanye mengenai permasalahan di dunia. Greenpeace bertindak secara langsung, melobi, melakukan penelitian, dan juga eco-tech untuk memenuhi tujuan-tujuannya. Dalam kaitannya dengan postnasionalisme, Greenpeace merupakan salah satu contoh postnasionalis movement yang berhasil. Mengapa dikatakan berhasil? Karena dalam prakteknya, Greenpeace memiliki berbagai tujuan utama dan mereka bertindak secara skala besar. Greenpeace kemudian membuka banyak kantor cabang di berbagai penjuru dunia, salah satunya juga di Indonesia. Dalam prakteknya, Greenpeace sebagai NGO ikut turun tangan dalam membuat perubahan di lingkungan Indonesia. Seperti salah satu contohnya, saat Greenpeace menginvestigasi dan mendokumentasikan kebakaran lahan gambut di dekat PT Tunggal Mitra Plantation atau perusahaan kelapa sawit yang berada di Riau. Oleh karena itu, pergerakan Greenpeace dikatakan sebagai successful movement dari postnasionalis karena dapat membuktikan bahwa pihak eksternal mampu memiliki otoritas lebih dan besar terhadap urusan internal suatu negara, dan tidak selalu dilakukan oleh nation state itu sendiri. Oh gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Udah ngebantu aku, terus ngebantu saya untuk mengerti tentang postnasionalisme. Sama-sama, Hugo. Sama-sama, Hugo. Yes, sama-sama, Hugo. Makasih ya.